1 Asa FM. Sambung Selaksa Asa bersama Asa FM. Asa FM, kami selalu ada untuk kebahagiaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini tanggal 30 Maret 2021 ya Bunda Dia Erna ya. Berjumpa lagi dengan kami berdua dalam acara Dunia Anak bersama Bude Ani. Nah, nanti kita satu jam ke depan ini menemani para pendengar dimanapun penjenengan berada. Kita berbicara tentang seputar picky eater ya. Ini sebenarnya meneruskan materi yang kemarin ya Bunda ya. Cuma karena terjeda begitu lama. Terjedanya begitu lama 2 minggu. Bunda, sebenarnya nih boleh nggak sih kalau kita itu memaksakan anak ayo makan seperti itu Bunda? Itu kita juga kembalikan juga pada kita sendiri aja orang dewasa. Gitu kita ya. Kalau kita mungkin dipaksa-paksa, itu pun kita kan juga nggak suka. Oh gitu ya. Semakin dipaksa, kita kan juga akan semakin menolak. Kita orang dewasa pun kan juga seperti itu. Mungkin di anak-anak juga ya. Iya, berarti ini kuncinya kita harus benar-benar bersabar. Bersabar yang Budi bilang bersabar tingkat dewa. Iya, yang kemarin kita sudah gemboknya kita buang ke laut. Jadi kesabaran yang maksimal ya. Jadi jangan pernah memaksa anak untuk makan. Saat si kecil menolak mengkonsumsi makanan tertentu, kita harus tetap sabar dan tidak boleh memaksa, begitu ya. Berarti kemampuan kita sebagai ibu untuk merayu, untuk mengambil hati buah hati kita supaya dia bisa dengan rela. Iya, dengan lapang hati menerima makanan yang kita sajikan. Benar. Itu yang kita perlukan. Ya. Berarti ini kita perlu untuk berlatih ya Bunda ya. Jadi misalnya makanannya taruh katalah ya, kita ambil aja contoh misalnya paling gampang kita memperkenalkan wortel misalnya ke anak ya. Mungkin anak lihat wortel aja nggak mau makan wortel seperti kelinci ya. Mungkin seperti itu. Oke, sekali coba. Oke sayang, kamu nggak mau pakai ini, besok buatkan lagi model yang lain begitu ya Bunda ya. Ya betul, nyobanya ndak bisa. Kemarin sudah kita bahas juga. Nyobanya itu ndak mengenalkan tidak hanya cukup sekali 2 kali. Bahkan ini ada suatu teori Bunda bahwa kita memperkenalkan itu dibutuhkan setidaknya 10 kali sampai 15 kali percobaan. Sehingga anak terbiasa dan mau memakan makanan sesuatu, termasuk wortel itu tadi. Jadi ketika kita hadirkan sop misalnya ya Bunda ya, kemudian wortelnya disisihkan. Oke dear, next time I'll try lagi gitu ya. Dan lain waktu saya coba lagi. Akhirnya kita ubahlah mungkin potongan wortelnya atau bentuknya, penampakannya ya. Kemudian mungkin pada besoknya ambil satu, alhamdulillah satu gitu ya. Sampai anak terbiasa dan mau menerima makanan yang kita sajikan. Atau mungkin di awal begini Bu Diani. Kalau mungkin maaf ya, kalau mungkin makanan itu sedikit kita sembunyikan. Oh begitu ya. Atau mungkin misalnya kita buat aja olahan telur. Oh, itu kan iya, telur itu kan bisa betul. direbus, bisa digoreng, bisa Nah, itu misalnya kita buatkan telur, mungkin telur kukus tapi itu telurnya dihancurkan. Nah, itu di situ kita masukkan. Nah, kita masukkan sayur-sayur itu kan tidak kelihatan itu wortel. Oh iya. Mungkin di awal mungkin itu bisa dicoba juga. Betul. Nah, ini yang disampaikan Bunda tadi itu sudah masuk salah satu solusi yang kedua ya. Jadi solusi yang kedua itu yaitu memvariasi makanan. Nah, itu tadi. Jadi masuk
Ya, yang pertama kita harus mencoba berkali-kali, bukan hanya sekali tetapi 15 kali. Bisa 15 kali. Sampai 15 kali ya syukur-syukur kalau misalnya 1 kali 2 kali cukup ya. Tetapi kalaupun tidak, ya itu tadi harus kesabaran tingkat dewa itu tadi ya. Betul. Jadi harus betul-betul bersabar sampai anak bisa menerima, dan tentu saja divariasi dengan menciptakan berbagai jenis menu makanan ya. Saya Supaya kira lebih menarik. betul. Bikin cemilan pun bisa juga ya disisipi dengan wortel ya. Iya. Misalnya kita bikin kue lah ya, dari kue walaupun wortel itu tidak wujud dalam wortel, mungkin kita bisa ya ambil saripatinya aja kan bisa ya. Jadi tidak dalam bentuk wujud wortel seperti kalau kelinci makannya langsung wortel gitu. Mungkin kita bisa parut, kemudian kita peras, kemudian diambil sarinya aja, kemudian dimasukkan dalam makanan, mungkin bisa ya. Bisa juga ya Bunda ya. Bisa. Jadi tidak ada wujud warnanya wortel, tidak ada kupasan-kupasannya wortel, tetapi di situ sudah ada kandungan yang tersimpan kelebihan dari si wortel sendiri itu. Iya. Intinya berarti kreativitas kita itu yang dituntut untuk menghadapi anak yang suka pilih-pilih makanan seperti ini. Betul. Iya. Kreativitas di atas kesabaran atau kesabaran di atas kreativitas? Wah, gimana ya? Sama aja ini maknanya ya. Yang berarti semua harus seiring sejalan ya. Iya. Kreativitas boleh ya, wajib. Kemudian sabarnya harus. Iya, harus. Itu jadi bisa seiring sejalan begitu. Nah, Ayah Bunda itu tadi masih ada dua penyelesaian ya. Dua penyelesaian, dua solusi untuk mengatasi kesulitan pada anak-anak yang sulit makan atau sulit menikmati variasi makanannya. Suka pilih-pilih. Betul. Nah, yang lagi ngetren ini Bunda, kadang itu paling enak itu adalah makanan mie instan ya. Wah, rasanya enak loh ya, enak. apalagi cuaca seperti hari ini, seperti sekarang ini. Betul enak sekali. ya. Rasanya enak, buatnya simple ya. Boleh-boleh aja sih, tapi sesekali ya. Tapi kalau terus-menerus itu tadi asupan gizi yang masuk kurang. Nah, mungkin juga bisa divariasi ya. Bolehlah Ditambah, masak ya. itu, tapi tambahkan sayur, tambahkan macam-macam yang ada di dalamnya sehingga tidak hanya karbohidrat kan ya. Iya. Karena kalau mie itu di tepung itu kan hanya karbohidrat aja ya. Jadi kalau karbohidrat itu akhirnya si kecil tidak tumbuh kembangnya tidak bagus ya. Karena kurang, kalau hanya sekian jenis kan perlu beberapa zat makanan gizi yang dibutuhkan dalam tubuh untuk bisa tumbuh kembang secara maksimal. Iya, Tidak hanya betul. karbohidrat saja. Iya. Nah itu ya, Ayah Bunda jangan lupa boleh komentar di kolom komentar. Kita tunggu. Iya, kalaupun ini Ayah Bunda merasa ini hal yang sangat penting, boleh juga di-share ya. Jadi dibagikan ke teman-teman yang lain biar semakin banyak ya, semakin banyak yang mengetahui, semakin paling tidak bisa memberi makna ya, walaupun sedikit ya, memberikan masukan untuk Ayah Bunda, karena menemani tumbuh kembang anak itu adalah suatu amanah ya. Suatu amanah dan waktu itu tidak akan mungkin terulang. Kembali, Ya, itu akan ya. menjadi suatu memori yang sangat indah yang akan kita selalu kenang nanti pada saat anak-anak juga sudah tumbuh dewasa. Betul. Wah, ini luar biasa Bunda, dia keren ini ya. Bener-bener keren tentang apa membersamai putra-putri kita ya. Karena kalau kita itu misalnya dalam kondisi keluarga yang sehat, baik hubungannya yang sehat, makanan sehat, insya Allah anak-anak itu juga tumbuh kembang dengan sehat. Amin. Bisa mempunyai keleluasaan untuk menjalankan ibadah dengan baik apapun agamanya, begitu ya Bunda ya. Iya.
Iya, terus tadi ya Bunda, kalau tadi yang pertama kita harus mencoba dan mencoba. Jadi kita harus mencoba, bahkan percobaan itu bisa sampai 10 sampai 15 kali ya. Setelah mencoba, tentu saja mencobanya dengan penuh dengan kasih sayang dan kesabaran. Ditambah kreativitas. Yang kedua yaitu kreativitas. Jadi kita memvariasi ya segala jenis masaknya, variasi makanan. Nah, itu. Tampilan itu bisa warna, bentuk, cara menyajikan. Nah sekarang Bunda, setelah makanan itu siap dihidangkan ya buat si kecil, itu biarkanlah anak-anak itu mengenali makanan. Jadi maksudnya bolehlah si anak itu pegang-pegang makanannya, atau mungkin mencium ya, membaui ya. Membaui. Jadi kadang misalnya bau manis itu menarik sekali ya. Gurih itu pun juga membuat rangsangan untuk merasa lapar ya. Jadi dibiarkan anak-anak itu mengenali, menyentuh makanan itu diberi keleluasaan ya, begitu. Atau mungkin kita Bunda sudah berkreasi maksimal, menampilkan hasil yang luar biasa, anak-anak kan tertarik. Wah, mungkin dari segi bentuk, warna dan apanya, kan ada rasa mungkin anak untuk menyentuh. Iya, betul-betul. Nah, itu mungkin begitu Bunda ya. Bahkan mungkin pada anak-anak, pada balita itu memang juga harus dibiasakan untuk mandiri. Maksudnya itu begini Bunda, kalaupun nanti sudah jam makan, izinkanlah anak-anak itu memegang sendoknya sendiri. Jadi walaupun nanti jangan berpikir ya, nggak mau Bude, nanti berantakan. Jadi kotor. Ya, memang begitu kan ya. Namanya juga anak, dia memegang sendok aja masih belajar. Tetapi kapan lagi kalau tidak diberi kesempatan? Apakah nanti kita masih ayah bunda masih terus bisa membersamai anak-anak? Kan tidak. Nah, jadi harus dilatih mandiri. Ini Bu Dani, tadi Bu Dani menjelaskan anak kita biarkan untuk mencoba untuk memegang sendok, ya mungkin untuk bisa menyuap sendiri. Nah, betul. Itu berarti termasuk kita selain rangsangan untuk bisa dia menikmati makanan yang kita sajikan, itu apa juga bisa digunakan untuk melatih motorik anak. Betul. 100 nih buat bunda dia. Tentu saja anak. Betul. Karena anak-anak itu sudah terlahirkan sempurna. Cuma bagaimana kita mengasuhnya dan membersamai setiap langkahnya sehingga anak betul-betul menjadi suatu sosok yang sempurna, bukan hanya secara fisikis saja tetapi juga harus secara fisiknya. Berarti bisa tumbuh kembang secara sempurna, sehat dan cerdas. Betul. Bahkan ada suatu moto ya, quote ya. Ini ada suatu quote yang mengatakan jangan pernah biarkan putra-putri Anda merasa nyaman di zona yang nyaman. Jadi maksudnya bagaimana ini? Jadi jangan pernah membiasakan anak-anak itu mempermudahnya itu jangan tidak boleh ya. Jadi persulitlah anak untuk kebaikan mereka. Jadi persulitlah anak untuk kebaikan mereka itu maksudnya begini. Kalaupun sekarang taruh kata itu tadi dari ajaran makan aja ya. Kalau kita tidak pernah mengajari anak makan dengan alasan takut kotor di mana-mana, berserakan di mana-mana, akhirnya kita terus suapi si anak. Nah, kapan dia bisa mandiri? Dan juga mungkin bukan hanya untuk balita, mungkin anak-anak membiasakan bangun tidur, bersihkan kamarnya sendiri, atur yang rapi, setelah makan cuci piring sendiri. Nah, itu walaupun kita masih ada asisten keluarga ya, tetapi itu biasakan kepada anak. Tujuannya bukan untuk mempersulit anak, tetapi itu nanti akan berujung kebaikan di masa yang akan datang. Itu merupakan keterampilan dasar kita ya untuk bisa hidup
walaupun semuanya sudah tersedia, sudah ada dilayani. Nah, paling tidak kita bisa melayani diri kita sendiri. Betul. Ini kalau ngobrolin anak ini tidak ada habisnya. Dari segi manapun itu tidak ada habisnya. Sementara kita ngobrolkan tentang picky eater, akhirnya ke motorik, akhirnya kemana-mana. Nah, itulah segmen anak-anak yang memang luar biasa. Nah, itu tadi Bunda Dia bahwa kita boleh memberikan kesempatan anak untuk menyentuh ya. Jadi untuk menyantau, membaui, biar anak termotivasi dan terangsang untuk ini makanan apa sih untuk mencoba. Nah, itu. Nah, kemudian ternyata Bunda Dia temen untuk makan itu perlu. Begitu. Jadi maksudnya teman untuk makan itu bagaimana? Jadi kita harus cari teman makan bersama. Bila si kecil menolak diberikan makanan jenis tertentu, cobalah untuk mencari teman makan yang menyukai makanan tersebut. Hal ini dapat membantu meyakinkan si kecil kalau makanan yang dia tidak sukai sebenarnya anak atau itu enak dan tidak aneh. Jadi apa yang dia tidak suka itu ternyata enak dan tidak aneh, sehingga ia akan mulai mencoba makanan tersebut. Jadi ini sepertinya menghadirkan daya saing gitu ya. Daya saing, iya. Jadi saya kira ini bukan pada anak-anak aja ya. Ketika kita makan ditemani dengan teman-teman makan bersama itu rasanya lebih nikmat. Jadi inget-inget di kantor bagaimana satu bungkus nasi dimakan bersama-sama ya. Ya itu rasanya lebih nikmat. Dan ini untuk anak-anak yang bawah 5 tahun tadi, misalnya tadi sudah mengklaim bahwa wortel itu tidak lezat, ketika dihadirkan oleh teman yang lain, ayo kita makan bersama. Nah, ternyata teman yang lainnya suka. Akhirnya ini bisa merubah persepsi, merubah pemikiran pada si anak. Oh, ternyata enak ya. Oh, bener nggak sih, enak nggak sih ya, gitu ya. Iya. Enak nggak sih ya. Enak. Tapi untuk teman, ini untuk menghadirkan teman yang suka, itu sebetulnya bagus sekali. Tapi itu kadang juga kita sendiri juga bisa menjadi teman, Bunda. Betul ya, tentu saja ayah bunda merupakan teman yang paling terdekat buat anak-anak ya, dan juga saudara-saudara yang lain, kakak ya, adik. Hal yang harus kita pahami adalah satu, kita tidak memaksakan ya. Ya, betul. Tetapi kita harus memberikan mencoba untuk menghadirkan aneka jenis makanan untuk kecukupan gizi tadi ya. Betul, untuk kebutuhan tumbuh kembangnya. Dengan berbagai macam percobaan, maksudnya bukan hanya sekali, harus berkali-kali ya. Dan kemudian izinkan anak mengenali makanan. Baik dengan cara menyentuh atau membau. Nah, kalaupun masih mentok itu belum jalan, hadirkan, ajak makan bersama teman-temannya. Biar suasana menjadi menyenangkan untuk makan. Betul. Ini Bude punya suatu ide ya. Sesekali bolehlah kita makan di luar ya. Kita makan di luar dengan pilihan menu yang sehat, yang menyediakan aneka makanan yang komplit, komplit asupan gizinya. Itu banyak sekali di lesehan-lesehan. Jadi sekali kita bolehlah menghadiahkan kepada keluarga ya, menghadiahkan kepada keluarga. Ini sebenarnya terutama menghadiahkan kepada ibu ya, diri kita sendiri. Karena kalau sudah ada acara makan di luar, ini berarti ibu istirahat untuk tidak masak ya. Ini Budi jadi penasaran, kalau Bunda Dia sendiri bagaimana? Masak atau selalu beli atau bagaimana nih? Gimana ya Bu Dani? Kalau saya itu sebetulnya masak itu suka. Tapi mungkin karena kadang waktu. Betul. Iya. Kadang waktu yang tidak mengizinkan ya. Tidak mengizinkan apa yang kita yang tidak izinkan ya. Sebenarnya itu hanya
itu hanya alasan aja ya. Gitu. Ya alhamdulillah kalau Bu bisa diterima sebagai chef keluarga. Itu suatu rasa tersendiri loh ya. Iya, jadi ada kepuasan tersendiri. Mungkin kita perlu trik aja Bunda ya untuk mempersiapkan besok mau masak apa tuh, mungkin malamnya kita sudah persiapkan dengan baik, kita kupas lah, kita bersihkan, masukkan kulkas, dimasukkan ke wadah, kemudian dimasukkan kulkas sehingga besok paginya tinggal cemplung Jadi deh. Nggak butuh waktu yang lama ya Ini bunda-bunda di rumah nggak boleh ada alasan ya, meskipun bunda-bunda bekerja di kantoran ya, bekerja di mana di luar untuk menyokong mendukung suami, keluarga tidak boleh ada alasan untuk bilang tidak bisa memasak. Nggak boleh ada nomor 2. Iya betul, karena alhamdulillah kita diciptakan memang untuk menompang keluarga begitu ya. Manusia super kita. Ya, jadi Wonder Woman. Ya, ini rasanya sudah panjang kali lebar lagi nih. Sejak tadi panjang kali lebar. Nah, alhamdulillah ini Picky Eater sudah terselesaikan ya Bunda Diah ya. Jadi mulai dari alasan-alasannya mengapa kok ini terjadi. Bisa pilih-pilih terhadap makanan. Iya. Terus kemudian ada lagi beberapa solusi yang bisa kita gunakan, bisa kita kerjakan. Ya alhamdulillah masih bersama Radio Asa Sambung Selaksa Asa, Radio Sosial Budaya dan Kesehatan. Terima kasih kepada Pak Sumarji, Kak Eni Nurlaili, Pak Edi Sunarto, Pak Supangat dan Kak Adinia yang bergabung di fanpage Radio Asa FM Bunda, yang memberikan ada beberapa yang memberikan komentar dan menyaksikan acara kita pada sore hari ini. Terima kasih. Moga-moga betul. Moga-moga bisa memberikan manfaat. Dan ini Bunda Dia sudah 55 menit. Ini berarti kita sudah di ujung acara ya. Di penghujung acara. Tapi alangkah baiknya kita berikan summary dulu ya. Kita buat suatu simpulan dulu tentang apa yang kita bahas hari ini, yang kita bahas, yang kita kupas hari ini, yaitu tentang Picky Eater lah. Jadi kita harus bisa menghindari semua alasan-alasan Picky Eater terjadi ya. Termasuk kita harus mengatur menu, mengatur pola makan ya. Bagaimana kita menyeimbangkan antara makanan utama dan makanan pendamping ya, makanan selingan, makanan pendamping ya. Kemudian kita harus menyadari bahwa anak-anak itu memang mempunyai pengecap rasa yang lebih banyak. Jadi kita harus bersabar ketika anak-anak harus beradaptasi dengan aneka macam rasa. Nah, kemudian jangan biarkan anak merasa tidak lapar. Jadi ya itu tadi harus mengatur menu ya, harus mengatur menu. Jangan sampai anak-anak itu sudah merasa kenyang dengan hanya makan keripik lah atau apalah ya, sehingga dia tidak mau menikmati makanan utamanya karena itu alasannya. Terus kemudian kita alasan yang keempat itu karena sajian makanan yang begitu-begitu aja. Jadi kita dituntut untuk membuat makanan yang sebenarnya untuk berbelanja tidak perlu butuh banyak duit, tetapi harus bisa menyajikan makanan dalam tampilan dan rasa restoran. Begitu. Kreativitas kita ini yang luar biasa. Ya. Terus kemudian tadi langkah-langkahnya, yang pertama tentu saja kesabaran tingkat dewa untuk tidak memaksa anak. Tidak memaksa anak untuk makan. Dan kemudian kita yang kedua adalah menyajikan makanan dengan aneka variasi. Baik bentuk dan warna. Bentuk, warna, rasa mungkin gitu ya. Kemudian izinkan anak mengenali makanan tersebut mungkin dengan
menyentuh, membawi, ya, memberikan komentar dengan celoteh-celotehnya. Walaupun membawi itu nanti, tapi jangan sampai menjadi kebiasaan. Iya betul, jadi Harus tidak kita sopan ya. dampingi ya. Kemudian kita harus menciptakan suasana makan yang menyenangkan. Nah, jadi bukan momok ya, udah waktunya makan jadi momok. Nah, itu. Dan yang terakhir yaitu kita menghadirkan teman agar mereka mau makan. Ya, sebagai pesaing ya. Iya betul. Dan pesaing itu bisa ayahnya, bisa ibunya, bisa kakak, bisa adiknya. Bisa teman bermain loh ya. Betul, bisa juga walaupun teman mungkin bermain. nanti makanya tidak di tempat bermain. Iya. Ya, nah pembiasaan itu sangat penting bagi anak-anak. Jadi memang banyak hal yang harus kita perhatikan dalam dunia anak ya, Bunda ya. Jadi sedetil-detilnya kalau kita ingin menghantarkan anak-anak menjadi anak-anak yang hebat, Tumbuh sehat dan cerdas. iya betul itu. Nah itu tadi sudah kita sampaikan ya summary-nya Ya. tentang picky eater. Dan rasanya ini bagaimanapun juga kita harus pamitan Bunda. Karena waktu. Iya. Dan nanti mungkin minggu depan besok hari Selasa yang akan depan, Insya Allah kita berjodoh, kita berdua akan hadir lagi di dunia anak, tentu saja dengan tips yang baru. Silakan Ayah Bunda kalau mungkin ada masukan mau bahas, oh ini Bude mau bahas ini boleh ya. Mungkin nanti kita akan sampaikan di flyer ya, biasanya di flyer sehari sebelumnya nanti kita akan sampaikan materi apa, tips yang apa untuk anak-anak yang kita akan bahas besok Selasa yang akan datang. 1 minggu lagi. Iya. Bu Diani mohon maaf yang sebesar-besarnya atas semua kesalahan, salah kata, salah belibet kata, salah mengoperasikan peralatan dan semua kesalahan sore hari ini. Monggo Bunda Dia. Sama. Ya, saya juga mohon maaf mungkin atas segala mungkin salah kata, juga salah sikap saya pada kesempatan sore hari ini. Semoga apa yang kita bahas pada sore hari ini betul bisa menambah sedikit, walaupun sedikit bisa menambahkan manfaat kita untuk mendampingi putra-putri kita. Iya, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.